Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali nih mak kita Simpo Mucika tukang merepet bagaikan trompet. Ya Allah, sampai lama banget Empo kagak menyapa kalian warga dalam channel YouTube Empo di video panjang ini. Kalau Empo hitung-hitung sih tadi terakhir Empo ngupload video panjang itu 13 hari yang lalu. Ya salam, lama amat ternyata ya. Abis Empo sakit terus terkena berita duka kan ngurusin nenek Empo almarhum yang nyampe istilah kata mah dari mulai acara tahlilan dan lain-lain gebluk lagi Empo sakit lagi nyampe harus dirawat. Ya Allah, tapi alhamdulillah sekarang Empo udah sehat walafiat berkat doa-doa warga Empo ini. Kangen sama kalian semua. Oke warga, kali ini tuh Empo ingin mengajak kalian membahas terkait berita yang sedang viral, breaking news yang lagi ramai, kasus viral, kasus kriminal begitu kan, yang sempat menggemparkan jagat media sosial terutama daerah khusus Jawa Barat ini ya kan, terkait siapa ya, pasti kalian juga sudah bisa menebak, si Taufik Hidayat. Kata pokoknya si lelaki yang kagak gablek, itu dia ya kan, ya kalau punya mah nggak bakalan dia istilah kata mah bak tuh perempuan gitu kan, pasti ada rasa hati nuraninya lah begitu ya, maklum manusia begitu. Nah kali ini ya kenapa Empo ingin membahas itu, satu memang lagi masih menjadi pembahasan publik, masih rame. Kedua, ada aja begitu netizen yang ngomong ini hoax, ini itu. Wah, katanya ini mah bukan orang yang tersebut, bukan si Taufik Hidayat yang asli. Lah terus yang bagaimana atau yang asli, yang palsu, yang seperti apa? Aneh deh, ada aja nih kebiasaan ya. Padahal di sini sudah divalidasi oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi. Pihak Polda Jabarnya juga sudah rilis begitu kan, bahwa iya ini udah ketangkep kok si Taufik Hidayat, bukan si Taufik Hidayat apa siapa gitu, bukan. Bahkan ada juga terkait kronologi bagaimana itu dia istilah kata tertangkapnya ya kan, dari salah satu mantan atasannya menjelaskan, dan juga masih ada lagi terkait masalah penjelasan kok bisa sih 3 tahun Empo digituin istilah kata ya kan, disekap. Emang apa kabar dengan tetangga dan pemilik kosnya? Nah, di sini juga ada penjelasannya juga dari si pemilik kos terutama gitu. Bagaimana sih kok nyampe bisa mereka kagak tahu begitu ya? Dan ada juga nih video lucu di mana ketika si Taufik Hidayat digetok. Wah, pokoknya lucu dah. Nah, kita bahas satu-satu dulu, sabar ya. Untuk pembahasan pertama ini ada dari Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi, ucapan terima kasih lah istilah kata mah kepada Polda beserta Polres dan jajaran-jajaran lainnya begitu kan. Terus juga ada juga wejangan dari Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi, pelajaran dari kasus ini harus bagaimana, harus seperti apa begitu kan, jangan nyampe ada terjadi dan terulang lagi. Ini dia, yuk ke video pertama dari Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi, yuk cus. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Amin, amin ya robbal alamin ya warga ya. Pokoknya biar mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya seperti yang telah dia lakukan kepada korban begitu ya. Nah berikut lagi ada lagi video dari Bapak Aing lagi, dari Pak Deddy Mulyadi terkait masalah jadikanlah pelajaran terkait kasus ini. Nah ini dia, yuk cus. Assalamualaikum, sampurasun, enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, bahwa pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaca dari peristiwa yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat yang tertangkap tadi malam di Majalaya.
saya menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, para pemilik kos, untuk setiap tamu yang datang, yang nginep, apabila memang sudah berpasangan, sebaiknya ditanya surat Betul, nikahnya, setuju. dilihat KTP-nya, diakurkan satu rumah atau tidak asalnya, atau ketika beda rumah kalau sudah ada surat nikah itu cermin bahwa mereka adalah pasangan keluarga atau suami istri. Ini sangat penting karena seringkali tempat-tempat kos itu menerima pasangan tanpa melihat identitas dan surat nikah yang dimiliki oleh pasangan yang kos. Yang kedua, harus secara rutin nama-nama tersebut didaftarkan ke RT RW setempat untuk menghindari problem-problem yang terjadi manakala orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dan ini adalah bagian upaya pelindungan kita. Dan semoga seluruh para kepala desa, para kepala kelurahan, ketua RT dan RW aktif melakukan monitoring ke berbagai tempat yang di situ merupakan tempat-tempat orang untuk menginap dalam jangka waktu pendek maupun lama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk sama-sama melindungi keluarga kita masing-masing. Hatur nuhun. Nah iya benar, warga Empo setuju. Apalagi di Bekasi, pada di Bekasi, ya Allah, kos-kosan di Bekasi mah kontrakan pada bebas-bebas. Ya, nah kayak begini setuju ya. Mudah-mudahan setelah adanya kejadian kasus dari Yupita bersama si Topik Hidayat ini tuh bisa menjadi pelajaran buat kita, terutama nih ya buat lingkungan-lingkungan kita sekitar nih yang pemilik kos, kontrakan, harus sering-sering dicek. Ada yang mau ngontrak, dilihat dulu data-data pribadinya, ya kan, harus jelas, harus lengkap begitulah ya. Jangan nyampe ya kayak begitu tuh, ajang kejahatan jadinya tuh dibiarkan ya. Jadi jangan cuma modal pengen kontrakan laku aja sampai pada bebas begitu kan, keluar masuk perempuan, laki-laki atau seperti apalah sampai pada bebas, jangan ya. Tapi ingat, keamanan juga nih harus diperketat lagi. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi begitu, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar ya. Nah ingat itu, benar, setuju sama Bapak Aik. Nah berikut ini juga kan banyak juga pertanyaan ini dari para masyarakat, warganet gitu. Kok bisa katanya 3 tahun dia itu kagak ketahuan sama tetangga-tetangganya, katanya gitu, sama ya istilah kata sama teman-teman kosan kiri kanannya. Atau kok katanya kenapa sih dia kagak kabur aja sekalian begitu, apa gimana, nggak tahu dah ya. Nah tapi di sini ada penjelasan dari penjaga kos yang terakhir saat ini Yupita ketahuan begitu bahwa di KDRT ya kan, nyampe dibawa ke rumah sakit. Nah ini dia penjelasan dan pengakuan dari si penjaga kos. Yuk cus. Awalnya sih baik-baik aja Pak, pas 1 bulan pertama kesini tuh baik-baik aja. Cuman kesininya tuh ya nggak jelas gitulah, kelakuannya jadi arogan. Orang yang lewat gak permisi dia marah-marah gitu kan. Ada yang kunjungan ke tower juga, perbaikan di tower juga isinya suka dimarahin gitu kan, ya nggak jelas. Kalau korban gimana? Ya? Kalau si korban gimana? Ya nggak tahu sih, pas pertama kesini juga, pokoknya masuk ke kamar kosan langsung dipapas sama dia, langsung masuk kamar gitu kan, nggak tahu mukanya, nggak tahu keadaannya kayak gimana gitu kan. Cuman pas kesini juga udah dalam keadaan seperti itu gitu kan. Udah nggak, jadi jalannya juga udah susah lah, dipapas sama dia, dibantu sama dia pas masuk kamar. Pas pertama datang kayak gitu. Nah itu benar ya, jadi pelajaran. Cuek banget sih bapaknya. Ini pemilik kosnya ya, bukan penjaga kosnya, ralat, pemilik kosnya. Jadiin pelajaran ya Pak, buat besok-besok kalau ada yang mau ngekos, Bapak harus lebih teliti lagi. Lihat, buka maskernya kalau pakai masker, begitu kan, lihat identitasnya. Oke, jadiin pelajaran. Nah oke lah warga ya, kita kembali lagi lanjut di mana penjelasan dari Polda Jabar, dan juga masih banyak aja katanya ini mah hoax, kagak percaya, padahal udah rilis juga dari Polda Jabar terkait penangkapan tersebut. Bahkan si Topiknya juga diwawancara sama pihak Polda Jabar. Bagaimana sih kronologinya begitu kan, terus nyampe ditegas lagi, kamu namanya Topik Hidayat kan begitu. Nah ini dia, cus. Siapa namanya?
Taufik Hidayat Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap tuh? 1 tahun setengah, bukan sekap Pak. Hah? 1 tahun setengah Pak. Tahun setengah ya? Oh iya udah. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya Untuk atas semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Siap Pak. Siap. Tuh ya benar, dia ini tuh si Taufik Hidayat. Dia kemarin tuh kaburnya tuh katanya ke Cimindi, Cimahi, terus ke Tangerang. Nah di sini juga ternyata ya dia itu sempat mendatangi mantan bosnya. Mantan bosnya. Nah ini menurut mantan bosnya, di mana ketika si Taufik Hidayat ini mendatangi melalui via telepon begitu kan, meminta saran. Untung bosnya benar ya kan, dikasih sarannya, kasih saran yang benar. Coba kalau bosnya yang kagak mikir, yang geblek mah udah sudah lu kabur aja. Tapi ini bosnya keren loh ya, mantan bosnya ini keren loh, memberikan sarannya itu bukan cukup ya, tapi emang bagus gitu, keren. Gimana sih gua ngomong warga jadi liar kayak begini? Ya pokoknya ini dan ya pengakuan dari mantan bosnya ketika si Taufik Hidayat ini meminta saran kepada beliau. Yuk cus. Si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke via saya. telepon. Jadi Pak gimana ini, saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama, sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja, mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Saya koordinasi dengan Pak Hendy, cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya. Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Yang didampingi. Takut kali ya. Akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy tuh nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Jadi kronologinya ya, si Opik ini tuh meminta disebutnya tuh meminta saran begitu kan kepada mantan bosnya, mantan atasannya ini. Cuman untung keren nih ya, padadang keren. Anda Bapak keren begitu kan, diberikan sarannya benar-benar yang
pilihannya itu emang amat sulit semua ya. Iyalah, lu mau kabur ke ujung berung, ke ujung dunia juga susah. Zaman sekarang apalagi udah viral di media sosial di mana-mana. Udah susah, mau ke lubang semut juga tetap bakalan ketangkap. Ya benar kata Pak Dadang. Kalau gak ketangkap sama pihak polisi, lu ketangkap sama warga, metong lu dikeroyok, ya kan? Bisa jadi kayak begitu. Walaupun misalkan lolos, lu punya kesaktian, istilah kata mah lu kabur-kaburan melulu, kagak tenang hidup lu, tetap ada Allah yang mengawasi lu. Benar, tapi keren nih Pak Dadang memberikan sarannya ya. Top Marco top begitu. Nah, ini juga ada nih rilis penjelasan dari Kapolda. Soalnya kata bukan apa-apa, dia itu kalau kagak salah mau ditempatkan di sel khusus begitu ya, apa gimana? Nah, ini dia, yuk cus. Ini sesuatu yang tidak wajar, di luar ya kebiasaan perilaku seseorang. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita. Bukan sadis lagi, dia mah biadab, ibarat kata mah udah iblis berwujud manusia. Kok ngapa harus dimasukkan ke sel khusus sih Pak? Hah? Kenapa? Enggak disatuin aja gitu sama yang lain, biar ada salam-salam tempel dikit begitu kan, di pipi, di hidung, minimal ya hidungnya agak-agak bengkok dikit lah begitu. Kenapa harus diberikan sel khusus? Ya Allah, udah kasihin aja biar ada pada salam kenalan dulu dari yang lain begitu kan. Sayang itu mukanya masih mulus banget, gua mah kagak ridho. Ya kan, ridho kagak luar, kagak gua kagak ridho, mukanya sampai masih mulus banget kayak begitu. Kesel gua. Tadinya Mpok tuh ingin membahas terkait bagaimana cara dia melakukan hal tersebut gitu kan kepada pacarnya, cuman agak sensitif begitu kan ya, agak ngeri, agak sensi, takutnya nanti sama si Utub di begitu. Gua udah capek-capek bikin video. Nah, kali ini kita lanjut aja ya, di mana ketika dia dibawa begitu kan sama pihak Polda, dari belakang ada yang twing begitu. Ini dia, yuk cus. Diteke sih ya. Buset, sana nekein. Gak mungkin polisi. Ini kayaknya wartawan ini. Kang, atur nun Kang, udah neke Kang. Tapi itu kenapa itu nekenya pakai tangan Kang? Apakah di situ tidak ada balok? Bogem, Wak. Besi, bambu. Ya mungkin potongan-potongan herbal ya, atau paping blok gitu, nekanya pakai eta. Aing mah soalnya dari mukanya, badannya masih utuh, masih mulusnya. Benar. Aduh, biasanya kan kalau penjahat itu pelaku kalau ketangkep biasanya pincang, angkut ya. Betisnya biasanya diperban, bolong. Minimal nggak betis satu bool Pak Dido. Allah ya Robi, wa ojar ya. Nemu aja dia jeli banget begitu kan ya. Tapi emang bener sih, ngapa sih harus digetoknya pakai tangan? Orang mah nih, gue punya tuh ada bogem apa ke bawah sono sekali-kali gitu, tung aja.
Kesel, emang bener masih sangat-sangat mulus ya. Tapi kita doain aja ya, mudah-mudahan nanti setelah dia masuk ke sel, walaupun katanya sel khusus begitu ya, nah setidaknya adalah satu gitu ya, salam kenal, salam tempel. Cuma salam tempelnya bukan menggunakan amplop, tidak, tapi menggunakan apa, sarung tinju. Pakai besi apa, pakai jedut begitu kan, betuk. Wah gemes soalnya ya, sama tuh orang masih mulus banget. Nah, oke lah warga, mungkin kita bahas kali ini tuh terkait masalah kronologi bagaimana sih kok dia nyampe bisa tertangkap, karena bukan apa-apa, masih ada aja gitu yang pada kagak percaya terkait masalah si Taufik Hidayat ini sudah tertangkap. Padahal sudah jelas nih ya, alurnya tuh dari mulai si mantan atasannya yang diberikan saran agar dia menyerahkan diri, terus dari pihak Polda juga sudah rilis, dari Pak Deddy Mulyadi juga sudah divalidasi. Jadi lu apalagi yang ngebikin lu ragu terkait masalah penangkapan si Taufik Hidayat ini tuh palsu kata hoax atau bukan orangnya? Kagak usah ya, udah jelas kok ini mah. Sekarang tugas kita satu, tinggal kita kawal aja ini kasusnya, jangan nyampe kita meleng dikit ya. Kalau bisa mah kita kawal nyampe dia apa, dihukum metong. Gua mah udah ya, sesuai perlakuannya. Takutnya nanti kalau Cibang dihukum berapa tahun, ya elah keluar nanti ada lagi Yupita yang lainnya, jangan sampai. Oke lah warga, mungkin dari Empo cukup sekian dulu, dan terima kasih untuk video kita kali ini yang setelah 13 hari kita kagak berjumpa begitu kan ya. Untuk next selanjutnya kita bagaimana nih terkait duit sayembara Pak Deddy Mulyadi yang 250 juta itu seperti apa? Akankah kemana? Gue juga berharap biar gue dapat itu duit ya warga, cuman ya buku belum rezeki begitu. Nah itu nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih warga ya buat kalian semua, terutama buat seberapa Empo yang selalu setia dengan video Empo, yang selalu hadir di channel YouTube Empo, yang selalu pada baik-baik ngedoain Empo. Pokoknya mah doa baik-baik dari lu pada buat Empo, kembali lagi buat lu pada lagi begitu kan. Intinya mah biar pada sehat dah ya. Kagak enak kayak gua nih, sakit sampai 13 harian kayak begini, ujung-ujungnya mah kerjaan semua keteter ya kan, termasuk upload video aja gua kagak setor ke si YouTube. Itu kan tugas gua, kerjaan gua, kewajiban gua begitu. Gara-gara sakit semuanya terbengkalai. Oke warga, terima kasih banyak ya, doa yang baik-baik buat kalian semua, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bye.